warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul laporan hasil kegiatan penelitian dan hasil kegiatan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nidol Firdaus dan rekan saya Arya Mukti. Saya Mario Gabriel. saya Beni Ransyah. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan yang dibawakan oleh saya sendiri. Ya. Baiklah, di sini yaitu ada membangun teks laporan. Yang pertama ada identifikasi tujuan. Tujuannya yang jelas untuk laporan seperti memberikan informasi, menganalisis data, atau membuat rekomendasi. Dan yang kedua itu ada pelajari audiens. Siapa yang akan membaca laporan dan sesuaikan gaya yang menyampaikan serta istilah yang digunakan. Dan yang ketiga ada kumpulkan informasi, yaitu seperti gali data, fakta, dan informasi relevan yang akan digunakan dalam laporan. Yaitu ada menelusuri dan menganalisis teks laporan yang terbagi menjadi tiga, yaitu identifikasi struktur, kenali bagian utama dalam laporan seperti pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Dan yang kedua ada analisis isi, yaitu yang mempelajari dan memahami konten laporan secara mendalam seperti masukan data, analisis, dan interpretasi. Dan yang ketiga yaitu evaluasi gaya penulisan. Perhatikan penggunaan bahasa, istilah, dan kejelasan penyampaian dalam laporan. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arya Mukti. Selanjutnya yaitu merekonstruksi teks laporan. Pertama ada menyusun ulang. Di dalam menyusun ulang, kita merangkai kembali bagian-bagian laporan dengan urutan yang lebih logis dan kohesif. Yang kedua adalah memperbaiki isi. Dalam memperbaiki isi, kita menambahkan atau memperbaiki informasi yang kurang lengkap atau tidak jelas. Tiga, yaitu memperindah bahasa. Dalam memperindah bahasa, kita memperbaiki penggunaan bahasa agar lebih efektif, jelas, dan menarik. Selanjutnya, menyusun teks laporan yang baru. Yang pertama, persiapan. Dalam persiapan ada mengumpulkan data, informasi, dan referensi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan baru. Kedua, penyusunan. Dalam penyusunan, mulai tulis laporan dengan mengikuti struktur, gaya, dan konten yang baik. Yang ketiga, penyempurnaan. Dalam penyempurnaan, kita memperbaiki dan menyempurnakan laporan dengan membaca ulang dan mengedit. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mario Gabriel. Selanjutnya membangun rangkuman. Yang pertama, inti temuan. Rangkum pokok-pokok temuan atau kesimpulan utama dari laporan. Yang kedua, implikasi penting. Identifikasi implikasi atau rekomendasi penting yang perlu disampaikan. Yang ketiga, pesan kunci. Rumuskan pesan utama atau pelajaran berharga yang dapat diambil dari laporan. Selanjutnya, contoh teks laporan. Seperti yang ada di papan tulis ya. Laporan penelitian. Contoh laporan penelitian yang mencakup pendahuluan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Laporan kegiatan. Contoh laporan kegiatan yang memaparkan latar belakang, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun struktur teks laporan, yaitu pendahuluan, memaparkan latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup laporan. Yang kedua, metodologi, menjelaskan metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan. Yang ketiga, hasil, menjanjikan temuan, data, dan analisis yang diperoleh. Terakhir, kesimpulan, merangkum poin-poin penting dan memberikan rekomendasi. Bacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Ferdi Hirianca. Selanjutnya ciri-ciri teks laporan. Yang pertama itu ada objektif. Laporan menyajikan fakta dan data secara objektif. Yang kedua itu ada sistematis. Laporan disusun dengan struktur yang jelas dan logis. Dan yang ketiga informatif. Laporan memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Kesimpulan dari teks laporan yaitu yang pertama pentingnya laporan. Laporan hasil kegiatan sangat penting untuk menyampaikan informasi, analisis, dan rekomendasi. Yang kedua sebagai komponen kunci. Struktur isi dan gaya penulisan baik adalah komponen kunci dalam membuat laporan yang efektif. Ketiga, latihan dan terus belajar.
Praktek terus-menerus dan belajar dari contoh-contoh akan membantu meningkatkan kemampuan untuk menyusun sebuah laporan. Baiklah, cukup sekian dari presentasi kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya dong. Betul. Baik, perkenalkan nama saya Yusuf dulu. Saya dari kelompok 7. Pertanyaan saya, apa tujuan dari pembuatan laporan hasil kegiatan? Betul. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari itu dulu. Tadi pertanyaannya, apa tujuan dari pembuatan laporan hasil kegiatan? Yaitu untuk sejumlah informasi yang diberikan kepada atasan dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan. Mana Bitus? Sangat memuaskan jawaban Anda. Terima kasih Bitus. Baik, sama-sama Anda. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.